Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Ansori. Saya dari Prodi Teknik Informatika kelas C2. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang komputer masa kini dan masa depan. Membahas mengenai komputer memang tidak ada habisnya dari generasi ke generasi. Pasalnya dengan perkembangan zaman yang semakin modern menjadikan para ahli IT untuk menciptakan komputer yang canggih dari hari pertama ditemukannya komputer digital elektronik generasi pertama oleh Electronic Numerical Integrator and Calculator ENIAC yang digunakan untuk kebutuhan umum. Komputer masa kini, perkembangan komputer masa kini begitu cepat dan semakin mudah digunakan oleh banyak kalangan. Siapa yang tidak kenal komputer saat ini? Barang elektronik ini begitu dibutuhkan di zaman yang serba canggih seperti sekarang ini. Juga tanpa kita sadari, benda ini pun telah mengalami berbagai transformasi yang sangat menakjubkan. Jika dulu komputer hanya dipakai untuk mengetik dokumen atau mengerjakan pekerjaan sederhana lainnya, maka lain halnya dengan komputer yang ada pada saat ini. Komputer masa kini ditandai dengan munculnya LSI, Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam sebuah mikroprosesor. Selain itu juga ditandai dengan munculnya mikroprosesor dan semikonduktor. Pada teknologi komputer masa kini telah digunakan pengembangan dengan apa yang dinamakan Perception-Johnson teknologi yang akan menggantikan chip yang mempunyai kemampuan memproses triliunan operasi per detik, sementara teknologi chip hanya mampu memproses miliaran operasi per detik. Jadi untuk selanjutnya kita membahas tentang komputer masa depan. Jadi komputer masa depan terdapat banyak pemikiran, ide, impian dari para ilmuwan dan penggunaan komputer untuk menjadikan komputer masa depan makin canggih, makin mudah digunakan, bahkan lebih menyatu dengan kehidupan manusia. Salah satunya dengan adanya robot dan biochip atau komputer nano yang dapat dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Salah satu contoh adalah mengendalikan komputer dengan pikiran. Bukan hal yang mustahil, teknologi seperti ini sebenarnya sudah pernah ada di zaman sekarang ini. Namun hanya sebatas menggerakkan tangan robot dengan pikiran. Dan bukan tidak mungkin ketika di masa depan kita bisa sepenuhnya mengendalikan komputer atau robot untuk kita gerakkan. Misalnya ketika kita mau menyapu atau membeli makanan, bisa untuk mencuci, bisa memasak gitu. Jadi kebutuhan kita untuk di masa depan itu bisa lebih mudah ya guys. Untuk yang selanjutnya, komputer dalam genggaman tangan. Saat ini ukuran komputer rata-rata masih memiliki ukuran 50 cm. Jadi bukan hal yang tidak mungkin ketika di masa depan itu komputer memiliki ukuran bahkan lebih kecil dari yang sekarang. Jadi bisa 5 cm karena mengingat dari pertama kali diciptakannya komputer itu bahkan lebih besar 2 kali lipat dari komputer yang sekarang. Jadi untuk yang ketiga yaitu komputer ada di mana-mana. Jadi untuk pengertian komputer ada di mana-mana itu maksudnya adalah bahwa komputer itu mungkin akan diaplikasikan untuk seluruh benda seperti di meja, bisa di buku, bisa di pintu dan lain-lain lah. Bahkan untuk prediksi saya sendiri ya,
untuk tembok kita sendiri aja bisa dibuat untuk pengaplikasian sebuah komputer itu sendiri. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa di zaman milenial, di zaman masa depan kita itu memudahkan urusan pekerjaan kita dengan komputer, karena segalanya itu serba komputer. Jadi untuk itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata atau salah ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.